Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu istirahat kalian ya nak ya. Seperti perjanjian ibu pada awal pertemuan bahwa setiap ibu memberikan kegiatan mandiri, ibu akan memberikan pula klarifikasi jawaban atau jawaban yang tepat seperti apa. Nah, untuk yang kemarin ada kegiatan mandiri yaitu berupa bab angka penting yang ibu lihat sekilas. Semuanya rata-ratanya memiliki tingkat pemahaman yang sama gitu ya. Maksudnya dalam arti kata ada kesalahan atau kurang tepat yang memang sebenarnya rata-rata sama, yaitu pada penentuan operasi angka penting gitu ya, pengoperasian. Jadi misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kalau untuk ibu bahas ya, untuk soal nomor 1 rata-rata sudah tepat gitu ya. Jadi apa yang Anda ketahui tentang angka penting, rata-rata kalian menjawab dengan tepat, yaitu merupakan angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak, yang terdiri dari angka pasti ya atau angka eksak, dan juga angka taksiran. Nah, setelah itu yang nomor 2 ya, nomor 2 itu adalah pertanyaannya, mengapa mempelajari angka penting itu sangat diperlukan? Karena dalam ilmu fisika atau dalam fisika rata-rata mempelajari tentang penelitian atau pengambilan data. Nah, pengambilan data atau penelitian itu biasanya menggunakan suatu alat ukur, di mana setiap alat ukur itu memiliki pasti memiliki yang namanya ketidaktelitian ya atau kesalahan. Nah, itu atau ketidaktepatan. Nah, makanya mempelajari angka penting ini sangat diperlukan. Agar apa? Agar nanti ketika misalnya kalian menghitung luas suatu meja, nah itu kan nanti kan panjang kali lebar. Misalkan ingin sekali akurat gitu ya, ingin sekali tepat, akurat misalkan, berarti kalian harus menggunakan operasi angka penting. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 3 yang akan ibu bahas di sini yaitu menentukan jumlah angka penting. Untuk soal nomor 3A ini ya. Nomor soal 3A, kalian disuruh menentukan jumlah angka penting dari 0,0123. Nah, ini jumlah angka pentingnya berapa? Dalam aturan angka penting sebenarnya sudah ibu share juga, atau kalian sudah tahu juga di beberapa sumber belajar gitu ya, bahwa 0,0123 itu memiliki 3 angka penting. Jadi yang dihitung angka pentingnya itu adalah ini. Nah, ini ada 3 angka penting, 1, 2, 3. Nah, untuk 0, ini tidak dihitung karena aturan dari kesepakatan para ilmuwan, ketika ada 0 ya, terus ada angka koma atau ada koma, ada tanda koma, dan di sampingnya tuh ada angka 0 ya, itu tidak termasuk angka penting ya. Tapi kalau misalkan di sampingnya angka 0 itu tidak misalkan ada bilangan misalkan 1, 2, 3 sampai 9, tidak 0, itu termasuk angka penting, sehingga jawaban yang A itu adalah 3 angka penting. Ibu singkat di sini AP itu adalah angka penting. Yang B sekarang, soal B itu adalah 2020. Nah, tahun sekarang ya, 2020. Ini memiliki 3 angka penting juga, nak. Kenapa? Karena angka 0 ya di sebelah kanan paling ujung itu tidak dihitung, tidak termasuk angka penting, sehingga angka pentingnya hanya dihitung 1, 2, 3 ini. Nah, seperti itu. Ada beberapa sumber yang mengatakan ini 4 angka penting. Ya, ada beberapa sumber, tapi menurut ibu dan beberapa setelah banyak ibu baca dari sumber referensi lain, 2020 atau misalkan ada angka lagi misalkan 1000 gitu ya, nolnya tuh ada 3, itu tidak dihitung, tidak termasuk angka penting, sehingga 2020 ini termasuk 3 angka penting. Sekarang yang C adalah 500,10. Ini terdiri semuanya angka penting ya, sehingga ini adalah 5 angka penting. Kenapa? Dari mana menghitungnya, Bu? Jadi walaupun ini Bu, ini kan 0, tapi karena ini 0 diupdate oleh 1
angka 1 ya, dimana yang tidak 0, ini menjadi penting. Loh Bu, ini kan 0 juga di belakangnya, gitu kan. Sesuai aturan yang 3B tadi katanya yang paling kanan, misalkan 0 paling kanan, dia termasuk atau dia tidak termasuk angka penting. Tapi kenapa yang 0 di sini paling kanan kok termasuk angka penting? Karena ini beda. Di sini ada tanda koma. Nah, koma ini kayak seperti tali nak, gitu ya. Intinya itu seperti itu, atau gampangannya seperti itu. Dia menarik 00, entah itu 0, 1, 2 bilangan-bilangan atau angka-angka, angka-angka untuk menjadi angka penting. Sehingga seperti ini dihitung semua, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Komanya tidak usah dihitung. Sekarang yang D. Yang D itu adalah 15 kali 10 pangkat min 6. Jadi kali itu bisa ditulis dengan titik ya, atau tanda perkalian biasa. Di sini ada 2 angka penting. Nah, ini tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2 angka penting, 1, 2. Ini tidak dihitung karena ini notasi ilmiah ya, notasi ilmiah seperti itu. Bu, kalau misalkan ini dihitung pakai angka koma, ya, angka desimal, berarti angka pentingnya menjadi berapa ya? Kita coba ya, misalkan ini kita 15 gitu kan ya. Nah, di belakang koma ada 6 gitu kan ya. Kalau ini kita desimalkan kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 koma gini kan ya. Nah, berarti kalau seperti ini ada berapa angka penting? Nah, ingat sesuai soal nomor yang 3A, ini tidak dihitung angka penting ya, karena dia ini kayak 0 di sini tidak berarti, sehingga di sini juga sama, yaitu ada 2 angka penting seperti itu. Oke, ini sudah ACC gitu ya. Sekarang yang nomor 4, disuruh melakukan perhitungan ya, disuruh atau diminta untuk melakukan perhitungan operasi angka penting, dimana soalnya itu adalah 250 gitu ya, langsung aja ya. 250 ditambah 61. Nah, sekarang operasi angka pentingnya seperti apa? Pengoperasian angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan ya, itu dia harus memiliki satu angka taksiran. Apa itu Bu angka taksiran? Angka yang ditaksir. Angka taksiran itu biasanya letaknya di belakang, paling belakang. Berarti kalau 250 angka taksirannya adalah 0. Biasanya itu kita melukiskannya atau menandainya dengan garis bawah, di bawah bilangan atau di bawah angkanya itu. Berarti kalau 61 berarti angka taksirannya 1. Ingat aturannya, kalau positif dan negatif itu nanti hasilnya hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau satu angka yang ditaksir. Berarti penjumlahnya seperti biasa ya, tidak ada yang diubah, tidak ada yang tidak ada yang harus ada ketentuan lain, tidak. Jadi penjumlahannya kayak metrik biasa gitu ya, untuk aturan matematika biasa. Berarti 0 tambah 1 adalah 1, 5 tambah 6 adalah 11, ini 1, berarti ini 3. Nah, angka taksiran dari ini ya turun gitu ya, jadi ini turun ke bawah. Nah, ini kebetulan aja angka taksirannya sama ya, di belakangnya ini sama-sama di bagian satuan ini ya, dan ini lurus seperti itu, sehingga hasilnya adalah ini 311, atau kalau misalkan dihitung berapa jumlah angka pentingnya, itu adalah ada 3 angka penting. Jadi semuanya ini penting gitu kan ya. Sekarang yang B, soal B adalah 195,17 dikurangi 5,022. Oke, dikurangi. Berarti kalau misalkan kalian berarti tidak usah menghitung ya, berapa angka pentingnya ini, angka pentingnya ini tidak usah dihitung, karena dalam aturan penjumlahan dan juga pengurangan hanya dilihat angka taksirannya saja. Berarti kalau misalkan ini 195,17, berarti angka taksirannya adalah yang angka 7 gitu kan ya. Sekarang kalau 5,022 berarti angka taksirannya adalah 2 yang paling yang bagian belakang gitu kan ya.
Nah, sekarang kita operasikan ini. Ya, ini ibaratnya kayak 0 gitu kan ya. Ingat, koma sama koma ini harus lurus, gitu ya. Nah, berarti 0 dikurangi 2, 8, sehingga ini masih 6 gitu kan ya. 6 kurangi 2 adalah 4. 1 turun gitu kan ya. Sehingga ini 0, ini 9, ini 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 190,148. Ingat, hanya boleh ada satu angka taksiran untuk penjumlahan dan juga pengurangan, sehingga angka taksirannya untuk 2 ini turun, untuk 7 ini turun. Hanya boleh satu angka taksiran. Nah, sehingga ini nanti ditulisnya menjadi 190,1. Nah, lihat, ini kan 8 ya. Ingat pembulatan aturan matematika, kalau misalkan ada angka 5 ke atas itu nanti dibulatkan ya. 5 ke atas itu dibulatkan. Kalau misalkan 5 ke bawah, dia tidak usah dibulatkan, ditambahkan maksudnya depannya. Berarti ini aturannya adalah 190,15, atau di sini memiliki 5 angka penting gitu ya. Oke, soal yang C. Nah, soal C ini operasi angka pentingnya adalah perkalian dan juga pembagian. Nah, sekarang perkalian dari yang C, soalnya itu adalah 54,01 dikalikan 2. Nah, khusus aturan perkalian dan pembagian ya, khusus itu diambil ya, hasil akhirnya nanti diambil jumlah, ini sigma ya, sigma itu adalah jumlah, sigma atau jumlah angka penting terkecil. Makanya kalau ini butuh, misalkan kita jabarkan ini berapa angka penting di soalnya, karena aturannya untuk perkalian dan pembagian adalah seperti ini. Berarti kalau 54,01 atau 01, berarti di sini ada 4 angka penting gitu ya. Dikali 2, berarti 2 saja, berarti ada 1 angka penting. Hasilnya nanti harus berupa 1 angka penting. Nah, ini kalau misalkan dihitung ya, hasilnya berapa? Kita hitung manual, 54 ya, nah, 54,01 dikalikan 2 atau dijumlahkan gitu aja ya. Berarti 208, ini 10. Berarti hasilnya itu adalah 108,02. Nah, Bu, bagaimana ini kalau misalkan ingin dijadikan satu angka penting? Padahal kan ini kan 5 angka penting ya. Bagaimana bisa 108,02 itu dijadikan satu angka penting? Nah, seperti itu. Kalau aturan ada seperti ini, gitu kan ya, kita gunakan yang mendekati, nah, bilangan yang mendekati. Bagaimana caranya 108,02 ini hanya memiliki satu angka penting? Nah, logikanya, kalau misalkan Ibu ya tulis hanya 108, kan tetap aja 3 angka penting ya, tidak memenuhi juga untuk syarat ini. Nah, kalau misalkan Ibu tulis 200, gak mungkin juga, terlalu jauh pembulatannya. Nah, maka kita tulis di sini hasil akhirnya ya, 108 ini dia berubah menjadi 100. Nah, hanya 100 saja di sini ya kan, karena ini kan di belakang kan tidak ya, tidak angka pentingnya, sehingga di sini aturannya hanya satu angka penting, seperti itu ya, gitu. Nah, sekarang yang D, jadi hasilnya ini ya, yang D. Soal yang D adalah 874 kita bagikan 66,41. Ini tulisannya mungkin kurang begitu jelas ya, karena sambil bawa HP. 87. Nah, ini Ibu pakai kalkulator aja biar cepat. 41 itu hasilnya ada 13,1606.
ini ada 3 angka penting, di sini ada 4 angka penting. Yang diambil harus ngapa yang paling kecil ya, jumlah angka penting terkecil, sehingga yang diambil nanti harus 3 saja. Berarti ini ya kan, sampai sini kan 1, 2, 3. Tapi karena ini 6 ya, ingat kita bulatkan ya, sehingga hasilnya nanti 13,2. jadi ada 3 angka penting. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, pertanyaannya itu mana tadi ya? Oke, apa yang kalian ketahui tentang notasi ilmiah gitu ya. Nah, notasi ilmiah itu bilangan ya, atau deretan bilangan yang biasanya itu berupa kayak perkalian berpangkat. Nah, atau misalkan dijelaskan adalah penulisan bilangan secara ilmiah dalam bilangan 10 berpangkat. Contohnya misalkan gini, kalian diminta untuk menuliskan misalkan ya, biasanya dalam fisika itu misalkan yang paling mudah gravitasi, misalkan percepatan gravitasi bumi secara umum. Percepatan gravitasi secara umum itu kan dalam yang kita ketahui itu kan adalah 9,8. Nah, seperti itu kan. Nah, itu dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, misalkan diminta atau yang mudah gini aja, kita tidak pakai percepatan gravitasi, misalkan kita pakai ini massa jenis atau rho air ya. Rho air itu kan massa jenis air itu adalah 1000 gitu kan, satuannya adalah kilogram per meter kubik gitu kan ya. Nah, misalkan kalau ini ditulis 1000 dalam notasi ilmiah, jadi penulisan ilmiah gitu kan ya, yang dalam bilangan 10 berpangkat. Berarti kalau 1000 itu kita tuliskan dalam notasi ilmiahnya adalah 1 kali 10 pangkat 3. Nah, seperti itu. Kalau misalkan percepatan gravitasi 9,8 ditulis pakai notasi ilmiah pakai 10 berpangkat gitu kan ya, bisa juga misalkan 98, berarti kali 10 pangkat min 1 kayak gitu ya. Nah, gitu. Oke, cukup sekian klarifikasi jawaban dari Ibu. Apabila ada yang masih belum paham, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.